selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Kali ini aku akan bahas cerita mengenai salah satu kampus yang jadi favorit di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Setiap kampus punya cerita misteri masing-masing, dan aku akan bawain 5 hantu khas Universitas Indonesia yang udah melegenda. Apa aja? Mari kita simak. Universitas Indonesia mempunyai area seluas 320 hektar. Luas banget pemirsa. Dengan area hijau sekitar 75% dari luas tersebut. Jadi itu alasan kenapa Universitas Indonesia atau UI ini dibilang angker. Hantu yang terkenal pertama adalah penampakan si hantu merah. Buat kalian yang ada di UI, pasti kalian udah tahu nih penampakan si hantu merah. Oke, kita akan bahas cerita si hantu merah ini. Menurut urban legend yang beredar, si hantu merah ini berwujud sosok perempuan yang cantik, memakai gaun dan berselendang berwarna merah. Bisa kebayang gak sih gaunnya tuh polos gitu, terus pakai selendang tipis, selendangnya tipis yang transparan gitu loh teman-teman. Ia dikabarkan kerap muncul di area rektorat dan area tempat parkir bis kun atau bis kuning. Jadi di UI itu ada bis yang berwarna kuning yang dipakai buat ngangkut mahasiswa untuk keliling universitas tersebut. Mungkin ada yang dari A mau ke B naik bis aja, nggak perlu jalan kaki, karena lokasinya emang gede banget nih teman-teman. Jadi ada tempat dimana buat naruh bis-bis kuning itu biasanya parkir. Ada banyak berjajar, dan katanya disitulah si hantu merah ini sering muncul. Selain rektorat, tempat parkir bis ada juga di menara air yang lokasinya nggak jauh dari tempat itu. Tuh, lokasi-lokasi tempat penampakannya di situ. Buat kalian yang baru aja masuk di UI tahun ajaran ini bisa cari ya di daerah itu, oke? Jadi saran dari mahasiswa yang ada di UI, buat kalian yang penakut, siang pun jangan lewat, apalagi malam, karena memang lokasinya serem banget. Karena tempat bis-bis kuning yang ada di situ adalah bis kuning yang udah mati, udah nggak dipakai lagi, jadi udah nggak beroperasional lagi, atau jadi namanya kuburan bis kuning. Sebenarnya teman-teman, itu sering aku lewatin, jujur aja sering banget aku lewatin, karena dari tempat aku kalau mau motong jalan lewat UI harus lewat situ. Cuman alhamdulillah selama aku lewat situ nggak pernah ada apa-apa. Jadi ya untung-untungan nih ya ketemu sama si merah. Hantu yang kedua yaitu hantu wisuda UI. Wow, apalagi nih? Yuk kita simak. Jadi konon kabarnya hantu wisuda UI ini adalah mahasiswi yang penasaran karena sebelum sempat wisuda dia meninggal dunia. Penyebab meninggalnya pun simpang siur kabarnya, jadi tidak diketahui dengan jelas. Ada yang bilang dia tertekan lalu bunuh diri saat skripsi. Terus versi lainnya ada yang bilang bahwa mahasiswi ini kecelakaan menjelang wisudanya. Karena itulah dia sering bergentayangan memakai kebaya dan toga wisuda dan ikut berfoto-foto bersama wisudawan yang masih hidup. Aduh, serem banget dong ya. Ada teman-teman alumnus UI yang si mbak ini ikut foto? Kalau ada tolong komen di bawah ya. Oke, kita langsung lanjut di cerita yang ketiga. Jadi di Universitas Indonesia ini ada asramanya guys. Nah, di asrama itu biasanya rebutan ya buat nempatin. Nah, ada urban legend juga di area asrama UI tersebut. Apa aja? Kita simak ya. Jadi, kata mahasiswa yang ada di sana, Blok C lantai 1 merupakan tempat yang paling angker di asrama Universitas Indonesia. Kenapa? Ada salah satu kamar yang sekarang digembok, tepatnya nomor 20. Karena konon kabarnya dulu mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut menemukan bercak basah misterius yang gak hilang walaupun udah dilap berkali-kali. Yang bikin ngeri, noda bercak ini gak jelas dari mana dan ukurannya besar banget hingga bentuknya menyerupai poci. Wow. Bahkan ketika kamar ini udah digembok pun, kata penghuni kamar sebelahnya,
Pintu kamar nomor 20 ini sering terbuka sendiri, jadi semacam mengundang orang untuk masuk ke dalamnya buat ngelihat atraksi yang ada di dalam. Oh my god, aku merinding. Kita langsung lanjut di cerita yang keempat, yaitu Danau UI. Selain didominasi area hijau, Universitas Indonesia memiliki 6 danau. Dan masing-masing danau ini mempunyai cerita horor sendiri-sendiri. Yang sudah jadi rumor di kalangan mahasiswa UI ini adalah Danau UI ini sering jadi tempat pembuangan korban-korban kejahatan. Namun selain itu memang ada kejadian di danau ini yang memakan korban, terutama Danau Kenanga. Misalnya petugas meninggal terkena setrum saat ngebenerin air mancur yang ada di danau itu. Ada pemancing yang tewas setelah tersambar petir di danau itu. Ada yang bilang juga hantu perempuan berkebaya merah ada di daerah itu. Sementara ada penuturan lain yang mengatakan bahwa sering terdengar auman harimau atau wewangian-wewangian yang unik ketika lewat danau itu pada malam hari. Nah, siapa yang pernah mengalami hal yang sama? Cium-cium bau aneh ketika lewat Danau Kenanga? Yuk, sharing cerita kalian di komen, oke? Langsung kita lanjut di cerita yang kelima. Kereta hantu stasiun UI Depok. Kisah mistis yang satu ini sudah terkenal sejak tahun 90-an, teman-teman. Bahkan sudah menjadi urban legend karena ini merupakan hantu yang paling terkenal di Indonesia. Ceritanya ada mahasiswa yang pulang kuliah malam dari stasiun UI menuju stasiun Tebet. Versi lainnya menyebutkan dia pulang dari stasiun UI menuju stasiun Manggarai. Alah, tapi Tebet sama Manggarai deketan sih ya, nggak apa-apa deh. Yang mana aja. Namun kedua versi cerita ini sama-sama berakhir seram. Pasalnya, ternyata dia nggak naik kereta seperti yang dia pikirkan. Karena ternyata di saat jam kepulangannya dari kampus ini tidak ada kereta yang beroperasi sama sekali. Jadi dia menyusuri rel dari stasiun UI ke stasiun Tebet atau Manggarai. Itu lumayan jauh guys. Naik kereta aja sekitar setengah jam. Kalau jalan kaki berapa jam coba? Oh, ya, itu tadi beberapa urban legend yang ada di UI. Kisah yang terakhir adalah hantu di ruang gamelan. Kalau kalian ketemu sama mahasiswa Fakultas Sastra Jawa di UI, nah, kalian bisa tanya tuh, ada hantu apa? Ada hantu apa di ruang gamelan mereka? Ruangan yang tempat untuk latihan pewayangan dan karawitan tersebut memiliki beberapa kisah horor yang cukup khas dan terkenal. Salah satu yang terkenal di UI adalah alat gamelan yang ada di ruangan tersebut. Pada waktu tertentu sering berbunyi sendiri dan memainkan sebuah lagu tanpa ada yang memainkannya, teman-teman. Wow. Selain itu, menurut penjaga ruangan tersebut, penjaga gedung tersebut, memang sering nampak sosok wanita yang ada di ruangan tersebut. Oh, mungkin si mbak penunggu ruangan itu suka sama musik gamelan kali ya, jadi suka mainin sendiri. Keren tapi sih, bisa mainin musik gitu. Ketika perempuan itu muncul, biasanya alat gamelan tersebut langsung berbunyi, menurut pengakuan penjaga gedung tersebut. Dan alat musik yang sering berbunyi ketika sosok itu muncul adalah gong salah satunya. Dan ada kisah lain lagi, yaitu ketika kamu masih ada di ruangan tersebut ketika malam hari. Terkadang kamu akan merasa diawasi, dan anehnya wayang-wayang yang ada di ruangan tersebut akan terlihat seperti mengawasimu dan menatapmu dengan tajam. Mengerikan bukan? Guys, jadi itu tadi beberapa cerita horor yang ada di Universitas Indonesia, di kampus andalan, kampus unggulan yang ada di Indonesia. Ternyata juga nggak luput dari cerita-cerita seram di baliknya. Oke, buat kalian yang punya niat habis ini mau masuk ke Universitas Indonesia, semangat aja ya. Doa aja terus banyak-banyak biar gak digangguin. Lagi pula kalian kan kuliahnya siang bukan malam, jadi pasti aman-aman aja. Terus lagi ini lagi PSBB dan lagi pandemi, jadi nggak mungkin dong kalian bakal cepet-cepet ke kampus.
Oke guys, itu dulu cerita Maya buat hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku di-upload. Dan buat kalian yang punya cerita serem, horor, mistis yang bikin bulu kuduk merinding, jangan lupa share cerita kalian ke Instagramnya cerita_Maya. Aku tunggu cerita kalian buat tampil di Cerita Maya episode berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di Cerita Maya lain waktu. Bye-bye.